Halo sayang, aku. Sianyang, kamu harus segera berangkat ke kota A untuk urusan bisnis. Awasi baik-baik proyek bos Wang dan perusahaan. Bukan itu, bukannya Sir Chen yang menangani itu? Aku sebaiknya tidak pergi deh. Proyek ini sangat penting, aku tidak tenang. Tapi aku, Sianyang, aku berencana. Setelah proyek ini selesai, aku akan mundur. Serahkan perusahaan sepenuhnya kepadamu, aku akan fokus mempersiapkan kehamilan. Bagaimana menurutmu? sayang. Kamu serahkan perusahaan padaku, kamu tidak perlu khawatir. Aku sedih melihatmu bekerja terlalu keras di perusahaan. Kita tidak perlu terburu-buru punya anak. Xiao Chen akan mengantar koperamu ke perusahaan. Kamu berangkat langsung saja. Aku. Nona, Yosian yang ini benar-benar brengsek. Nani. Buang semua foto bersama Yosianyang. Buang semuanya, selain itu. Aku butuh semua informasi tentang wanita ini. Baik, sekarang juga akan aku atur. Tapi Nona, Tenang, Ge tidak akan membiarkan pasangan brengsek ini hidup enak. Halo, Anda pasti ibu Yosianyang, kan? Aku pacar Yosianyang. Chen Jiao Jiao. Berencana menyuruh Nani berpura-pura jadi ibu Yosianyang untuk menemuimu. Karena kamu mengakui aku sebagai ibu, maka sekarang aku ibumu. Jiao Jiao. Aku sering dengar Sianyang menyebutkan namamu. Tante, aku dan Sianyang benar-benar saling mencintai. Aku sudah periksa ke dokter, katanya aku mudah hamil. Sangat subur, tidak seperti istrinya. Sudah menikah bertahun-tahun, telur pun tidak bisa dihasilkan. Membuat tante bertahun-tahun tidak punya cucu. Dia bahkan cerita semua ini padamu? Sepertinya kalian memang sangat dekat. Tante, aku datang hari ini terutama ingin menyatakan sikap. Asal tante setuju, aku jamin. Tante bisa segera punya cucu emas. Tentu saja aku ingin cepat punya cucu emas. Masuk dulu saja. Nona, wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Nani, sekarang aku adalah ibu Sianyang. Kamu harus bekerja sama denganku untuk memainkan sebuah drama. Wah, rumah ini terlalu cantik. Sejak kecil aku bermimpi memiliki rumah seperti ini. Lagi pula Sianyang bilang, nanti rumah ini juga akan menjadi milik kita. Nona, wanita ini terlalu sombong. Kalau sudah datang, tinggallah beberapa hari. Boleh juga, lagi pula Sianyang bilang, si wanita tua itu sedang pergi jalan-jalan. Nani, bawa dia ke atas untuk memilih kamar. Nona, kenapa kamu masih membiarkannya tinggal di sini? Biarkan dia tinggal di sini. Bukankah lebih mudah bagi kita untuk mengurusnya? Wah, itu pasti kamar si wanita tua itu. Sekamar besar baru enak tinggal. Tidak baik, bagaimana bisa ada yang tertinggal? Kamar ini tidak boleh. Kamu teriak apa? Nona Chen, masih banyak kamar yang belum kamu lihat. Pilih pelan-pelan, kamar ini tidak boleh. Kamu seorang pembantu. Berani mengambil keputusan untukku? Tolong pilih kamar lain. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Ada rahasia apa? Kalau Jiao Jiao suka, biarkan dia tinggal di kamar utama. Nani, Jiao Jiao adalah calon nyonya rumah ini. Asal dia suka, bersihkan kamar utama untuknya. Baik. Terima kasih, Tante. Sudah tinggal di sini, harusnya ganti panggilan dong. Ibu. Pintar. Menantu.
Nona, dia memakai gaun favoritmu. Hanya sebuah gaun. Asal dia mau tinggal di sini dengan senang hati, itu lebih berharga daripada gaun ini. Ibu, pagi. Baju ibu sangat nyaman. Lebih bagus dari punyaku sendiri. Tidak sopan. Jiao. Kalau mau masuk keluarga Yo, harus belajar beberapa aturan. Aturan apa? Standar penilaian KPI kebaikan menantu keluarga Yo. Apa-apaan ini? Sianyang tidak memberitahumu? Menantu keluarga Yo harus memiliki sertifikat. Ini terlalu berlebihan. Keluarga Yo ini bukan cuma aku yang bisa putuskan. KPI ini aku sengaja minta kesempatan dari sesepuh keluarga Yo untuk bisa dapat. Apa sih, Chen Hun Ding Sing, ini? Pokoknya pagi sore harus menyajikan teh untuk mertua. Bangun jam 6, tidur jam 9. Terus ini peningkatan nilai 15% per kuartal apaan lagi? Jujur aja, artinya harus keluar duit sendiri buat bangun sekolah harapan. Bikin proyek pengentasan kemiskinan, buat gengsi keluarga Yo. Target punya anak, 4 anak dalam 2 tahun, mana mungkin? Bukannya kamu bilang tubuhmu mudah hamil? Terus setahun sepasang anak kembar, susah apa? Kamu pikir keluarga Yo ini sembarangan? Bisa seenaknya masuk jadi menantu? Kalau merasa susah, sekarang juga bisa pergi. Wanita yang mau masuk keluarga Yo, antriannya panjang. Aku ada 2 syarat. Aku nggak mau tanpa status. Terus, Yo Xianyang harus cepat-cepat cerai sama si wanita tua itu. Terus, sambut aku dengan pernikahan mewah. Perceraian dan pernikahan aku yang atur, asal kamu bisa penuhi penilaian. Semua bisa dibicarakan. Oke, aku setuju. Nah gitu dong. Nani adalah pengasuh keluarga kita. Kamu ikut Nani latihan yang baik. Chen Jiao, pertunjukan dimulai. Ibu, minum teh. Selingkuhan suamiku malah menyangka aku mertuanya. Panggilan, ibu, ini. Dengerinnya lumayan puas. Cangkir teh aja nggak bisa dipegang dengan stabil. Memang keluarganya kecil. Etiket paling dasar aja nggak bisa dipelajari. Maaf. Aku segera bersihkan. Nggak apa-apa, sering dilatih pasti bisa. Sore ada acara minum teh. Kamu ikut aku. Semuanya, ini calon menantuku. Chen Jiao. Pernah coba penerbangan langsung dari Milan ke Maladewa? Ada rute baru terbang rendah, bisa melewati karang. Dari jendela bisa lihat biru berpendar, rute bagus pun. Harus bawa perhiasan buat penyeimbang. Beberapa hari lalu di Jenewa, dapat kalung batu safir. Lihat potongannya, kena cahaya, kayak galaksi yang pecah. Pesawat pribadi, perhiasan, bagi orang kaya. Ya kayak orang biasa ngobrolin kebutuhan sehari-hari. Yo Xianyang ini, harus aku rekat erat. Nona Chen, kalung ini. Ini cuma lapisan emas, ya? Sekarang di pasar barang kecil, model begini sudah nggak trendy lagi. Dasar, ini merek semilakseri yang kubeli dengan gigit gigi. Harganya ribuan yuan. Naonya Wang bercanda, Nona Chen. Wajahmu asing, ya? Putri keluarga mana? Aku ingat, putri grup Chen. Sepertinya namanya bukan ini. Legit pula. Sudah dijodohkan dengan keluarga Zhang, kan? Aku... Oh, aku tahu. Kamu cabang keluarga Chen, ya? Kalau gitu, kondisi keluargamu juga lumayan. Aku juga bukan cabang keluarga Chen. Kamu bukan cabang? Terus keluarga kecil macam apa? Tapi nggak masalah bukan putri. Sekarang kalangan atas. Mencari menantu itu cari yang berpendidikan tinggi.
Adik lulusan universitas mana? Jiao Jiao kami ini, meski keluarganya biasa saja. Tapi dia sangat penurut dan bijaksana. Xianyang sangat menyukainya. Bisa masuk keluarga Yo, pasti bukan orang sembarangan. Kebetulan aku punya piano antik dari dinasti Ming. Bagaimana kalau adik tunjukkan kemampuanmu? Aku nggak bisa. Nggak bisa main piano, setidaknya harus bisa keterampilan wanita dong. Memotong buah, nggak susah kan? Aku nggak boleh memalukan diri di sini. Motong buah aja, masa nggak bisa? Aku kan sudah biasa makan dan lihat. Oh, teknik segini. Pembantu di rumahku motongnya lebih rapi. Gimana mau jadi bagian keluarga Yo dengan kemampuan segini? Kenapa? Hanya karena mereka lahir di keluarga kaya, bisa seenaknya injak harga diri orang? Cukup. Kalian cuma mau menertawakanku, kan? Aku beritahu kalian, aku Chen Jiao Jiao. Juga bukan orang yang bisa diinjak-injak. Jiao Jiao, jangan emosi. Sudah, jangan marah. Emosi? Kurang ajar. Memang, siapapun yang tersinggung pasti sakit. Sebenarnya, mau masuk lingkaran kami nggak susah. Asal gabung, klub ibu-ibuku. Mau gabung? Aku boleh gabung? Atas nama Nyonya Yo. Cuma bayar iuran 500.000 yuan. Tapi level paling rendah ya. 500.000? Kalian merampok ja? Kamu nggak tahu klub kami. Satu acara dansa klub kami, jaringan pertemanannya. Nilainya lebih dari jutaan. Jiao Jiao memang keluarganya biasa, tapi dia sebentar lagi jadi nyonya muda. Kalau gitu keluarga Yo kami. Ini uangnya Jiao Jiao. Aku yang bayarin untuk Jiao Jiao. Transfer Gagel. Nyonya Yo, kamu masih pakai kartu hitam itu kan? Kamu lupa ya? Kartu hitam lagi dalam perawatan, nggak bisa dipakai. Duh, aku pelupa banget. Lupa deh. Nanti aku lunasin ya. Nanti sore aku suruh asisten ngantar cek ke kamu. Nyonya Yo, bukan maksudku nyinyir. Dia tuh nggak punya uang, nggak punya background. Nggak bisa bantu keluarga, kamu malah nahan tekanan keluarga. Nggak kamu petangkan dia. Kan banyak sosialita lain. Nona Chen, kalau nggak sanggup bayar, jangan maksain diri. Lebih baik minggat dari Xianyang. Jangan ganggu orang cari pasangan yang setara. Siapa bilang aku nggak sanggup? Susah payah minta uang sedikit ini. Dari Yo Xianyang. Aduh, sakit hati ngeluarin uang. Aku nggak boleh diremehin mereka. Apalagi bikin ibu Yo Xianyang. Ngira aku nggak cocok sama keluarga Yo. Aku harus bayar. Kamu Singapore? Jangan cuma ngasih janji kosong ya. Kami Nyonya Ling nggak terima cek kosong loh. Siapa bilang aku mau ngasih janji kosong? Jiao Jiao. Ibu, jangan halangi aku. Aku mau tunjukin ke kalian. Aku Chen Jiao Jiao. Pantas atau nggak buat keluarga Yo? Lihat baik-baik, 500.000. Mulai sekarang, aku juga anggota klub. Aku lihat siapa yang berani ngejek aku. Nona Chen sudah menunjukkan. Niat baik, nanti aku suruh staff kirim sertifikat keanggotaan ke kamu. Sudah sore, kita duluan ya. Nona Chen tenang, 500.000 yang kamu keluarin akan kubalas berlipat ganda. Dengan keuntungan lebih besar. Bodoh banget, pengen masuk kalangan atas. Sampai otaknya ngebul. Kalau dia tahu klub itu nggak ada apa-apanya. Bisa gila dia. 500.000 udah di tangan. Sekarang, tinggal tunggu Jing Hong. Teh tadi lumayan lancar. Tapi kelakuanmu hampir bikin malu keluarga Yo. Maaf, lain kali aku lebih hati-hati.
Minggu depan ada acara amal, ikut aku. Beneran? Aku boleh ikut? Nona, kelakuannya gitu. Di pesta malam nanti bisa. Memelukkanmu. Jadi Nani, dalam beberapa hari ke depan, kamu harus melatihnya dengan baik. HMPH apaan sih? Setelah aku benar-benar menikah masuk keluarga Yo, hal pertama yang akan kulakukan adalah mengusirmu dari keluarga Yo. Acara amal, tidak menyangka aku bisa secepat ini menyentuh kalangan atas. Yo Xianyang benar-benar orang yang berpengaruh. Halo sayang, aku sekarang ada di rumahmu. Apa? Kok kamu bisa di sana? Tenang aja, ibumu baik banget sama aku, bahkan nyuruh aku tidur di kamar utama. Ibuku sama sekali tidak akan ke rumah, kecuali istriku pulang. Sudah larut masih teleponan dengan Xianyang. Xianyang bilang, ibunya sama sekali tidak akan ke sini. Bodohnya. Xianyang tidak salah. Aku punya villa di Xishan, biasanya tinggal di sana. Si induk ayam tua yang bertahun-tahun tidak bertelur itu, jijik aku melihatnya. Jadi, aku langsung suka begitu melihatmu. Bentuk tubuhmu yang seksi ini pasti mudah hamil. Besok, aku akan menyuruh desainer Prancis bawa gaun pengantin terbaru. Untuk kamu coba. Gaun pengantin? Iya. Tentu untuk pernikahanmu dengan Xianyang. Nanti setelah Xianyang pulang dari dinas, aku akan suruh dia cerai dulu. Tapi, KPI keluarga Yo ini, kamu harus berusaha menyelesaikannya semua. Ibu tenang, aku pasti akan menyelesaikan KPI dengan baik. Tidak akan mengecewakan ibu. Oh ya, jangan beritahu Xianyang tentang pernikahan ini dulu. Ini rahasia kecil antara ibu dan menantu. Nanti setelah dia pulang, kasih kejutan. Ibu tenang. Aku pasti tidak akan beritahu Xianyang. Kamu benar-benar mau adakan pernikahan untuk mereka? Tentu. Ini hadiah besar dariku untuk sepasang anjing ini. Jam berapa masih tidur? Gila lu, masih pagi, setengah jam lagi. Desainer akan datang dengan gaun pengantinmu. Mau terima tamu dengan penampilan berantakan seperti ini? Gaun pengantin? Aku langsung bangun. Sekarang mulai latihan darurat. Postur berdiri, duduk, berjalan, dan senyuman, tidak boleh ada yang kurang. Banyak banget, sekarang belajar, kalau tidak, kamu siap di pesta pernikahan. Memalukan keluarga Jo. Dada tegap, kepala tegak, dagu dikencangkan. Senyum, bukan berarti kamu harus menganga. Jalan. Kepala tegak. Kamu berani pergi kemana? Kembali sini. Sayang, aku pulang. Terburu-buru seperti apa ini? Nani, selama ini sia-sia mengajarimu. Ibu, Xianyang mana? Dia sudah pulang, kan? Xianyang. Bukannya masih dinas luar? Aduh, kamu terlalu rindu Xianyang ya? Ini adalah perancang terkenal dari Prancis, Liao. Sengaja terbang dari Paris. Naonya Zhao. Kamu pasti akan sangat cantik dengan gaun pengantin rancanganku. Liao bawa 6 gaun pengantin high-end,
Cepat coba. Baik, aku segera pergi. Nona, untung kamu cepat tanggap. Hanya serakah saja, orang seperti ini mudah dibujuk. Sayang, kamu sendirian di rumah? Proyek dengan bos uang ini. Belum selesai kan? Kenapa pulang sekarang? Oh, sepertinya aku ada yang ketinggalan. Beberapa hari ini, ada tamu ya? Tamu? Tamu yang mana? Tidak ada, aku hanya terlalu merindukanmu. Kalau begitu, aku kembali ke kota dulu. Nanti setelah proyek di kota A selesai, aku akan beri kejutan besar. Aku pergi dulu. Tidak peduli Jiao-Jiao lagi? Semalam pasti mabuk, ngomong tidak karuan. Cepat selesaikan proyek di kota A. Nanti perusahaan Lu akan jadi milikku. Suruh departemen IT, ambilkan ponsel Yu Xianyang. Selidiki setiap catatan transaksinya. Harus dikupas tuntas, taruh di depanku. Kalau ada sedikit saja kelalaian, suruh mereka angkat kaki. Siap. Gaun pengantin ini terinspirasi dari pernikahan abadi Putri Diana, hanya satu di dunia. Dijahit dengan tangan, setiap kristal adalah kristal Swarovski khusus. Suka? Ini berlian, ini sulaman, aku sangat suka. Selera Nyonya Yo bagus, tapi harga gaun pengantin ini agak mahal, 3.880.000. Harga pas. 3.880.000. Ini. Karena Jiao-Jiao suka, maka beli tunai saja. Ibu, kamu terlalu baik padaku. Aku pasti akan berbakti padamu di masa depan. Kalau begitu aku akan ganti dulu, jangan sampai kotor. Kalau sampai tergores, rugi berapa banyak ya? Hahaha, aduh ibu, aku mati ketawa. Hahaha. 388.000 online gratis ongkir. Ditambah tulisan, koleksi khusus Jana, di depan. Langsung jadi 3.880.000. Hahaha. Aduh. Kakak, aktingku bagus kan? Bisa dapat Oscar enggak? Aktingmu bagus, lain kali cari kamu lagi. Oja? Passwordnya 68. Makasih kakak. Lain kali kalau ada peran keturunan Van Gogh lagi. Ingat aku ya. Ketika orang serakah, IQ juga diskon. Berdiri 7 menit 8 detik langsung lemas. Ayaran leluhur keluarga Tsu sia-sia kamu baka. Nani mengajari dengan baik. Itu. Ibu mertua biasanya suka apa ya? Nyonya sejak kecil tidak kekurangan apapun, mau apa ada apa. Perhiasannya menumpuk, rumah mewahnya ganti-ganti. Tapi belakangan ini agak pegal-pegal. Kekurangan tukang pijat yang perhatian. Berdiri tegak. Masuk. Ibu, dengar-dengar pinggangmu tidak enak, aku khusus belajar pijat Thai. Aku pijit kakimu ya. Ibu, suarnya apa? Jiao-Jiao, sudah berapa lama kamu kenal Xianyang? Tahun lalu di bar Starlight, waktu aku mengantar minuman ke tamu. Diseret orang mabuk tidak dilepas. Xianyang melindungiku di belakang. Tangan belakangnya sampai lecet. Xianyang tidak pernah cerita padaku. Dia biasanya paling takut sakit kalau ada kejadian seperti ini. Lari jauh-jauh, kamu hebat. Laki-laki, di depan orang yang disukai, selalu ingin terlihat gagah. Apalagi anak-anak orang kaya. Ah Bu,
aku bukan bilang Sian yang pura-pura. Maksudku, Nggak apa-apa. Wajahmu ini memang manis. Terutama tahi lalat di sudut matamu, sangat mempesona. Sian yang ini sampai linglung dibuatnya. Lumrah saja. Bu, jangan mengolok-olok aku dong. Bu, foto ini dari mana? Dikirim orang iseng ke keluarga Yo. Aku sampai keluar banyak uang buat menghentikannya, kamu tahu. Sekarang banyak mata yang mengawasimu. Kalau ada kesalahan lagi, aku juga nggak bisa lindungin kamu. Bu, aku salah. Aku pasti kerja keras penuhi KPI. Jangan sampai Bu usir aku. Bodoh amat, aku udah pilih kamu, nggak mungkin tinggalin. Sekarang ada kesempatan. Bisa bikin para sesepuh Yo berubah pikiran tentangmu. Kuil leluhur butuh renovasi, kamu sumbang 2 juta. Nama kamu ditulis pertama di silsilah. Nanti siapa yang berani komentar? Kamu nggak layak masuk keluarga Yo. Kalau nggak rela ya udah, anggap aku nggak ngomong. Aku sumbang. Anak baik. Halo sayang, aku mau investasi klinik kecantikan. Aku ambil 2 juta dari rekening, ya? Minta uang lagi, Jen Jiao Jiao? Kamu pikir uang jatuh dari langit? Aku lagi sibuk nih. Urusan uang urus sendiri. Aku belum selesai bicara, kok sudah ditutup? Nanti kalau aku sudah resmi masuk keluarga Yo, masih kurang apa? 2 juta ini harus dapat. Halo, saya mau ajukan pinjaman pribadi, limit 2 juta. Iya, semakin cepat semakin baik. Gini nggak kelihatan aneh kan? Bu, sarapan khusus buat ibu. Roti panggang kelebihan 0,3 detik, telur terlalu matang. Potongan buah nggak rata. Taruh sini. Dana renovasi kuil sudah diterima. Para sesepuh puas. Tanggal pernikahan ditetapkan tanggal 28 bulan depan. Beneran? Aku langsung bilang ke Sianyang deh. Silakan saja langsung beritahu Sianyang. Kabar baik ini pasti bikin Sianyang senang. Juga akan segera kembali dari kota A untuk merayakan bersamamu, hanya saja. Kalau sampai keluarga Yo tahu, mana yang lebih penting? Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Ibu, tenang saja. Aku pasti tidak akan memberitahu Sianyang. Para sesepuh keluarga Yo juga bilang, kalau KP tidak selesai sebelum menikah. Pernikahan dibatalkan. Pagi belajar teh, membedakan matcha Jepang dan teh Inggris. Teknik ortodoks merangkai bunga di sore hari. Menghafal silsilah keluarga, salah satu huruf ditambah latihan 1 jam. Nona, kamu melanggar aturan begini. Waduh Nani, kapan kamu jadi kolot begini? Jiao-jiao ini asalnya memang agak biasa. Tapi aku sangat suka dia. Aduh Nona, aturan keluarga Yo ini. Kamu kan tahu, pengantin baru masuk rumah. Harus bawa mas kawin 5 juta. Ini aturan turun-temurun yang tidak bisa dilanggar. Aturan tidak bisa dilanggar, ayam yang tidak bertelur itu. Dulu bawa mas kawin berapa? 80 juta.
Lalu hasilnya? Aku mau yang bisa beranak pinak. Bukan ayam yang bisa bertelur emas. Ini kan, kalau sampai para sesepuh keluarga Yo tahu kamu memberi subsidi diam-diam. Meski Nona Chen sudah masuk rumah, juga akan diusir. Nona, ikannya sudah kena pancing. Lihat ekspresinya. Sepertinya sedang cari cara mengumpulkan uang. Beritahu Departemen Hukum, besok siapkan kontraknya. Ja? Beri tanda penting. Sumbangan sukarela tidak bisa dikembalikan. Ayah ibu segera siapkan 5 juta. Semakin cepat semakin baik. 5 juta? Kamu pikir ayahmu mesin cetak uang? Jangan-jangan ditipu. Aku mau menikah masuk keluarga Yo. Ini mas kawin yang aku siapkan. Beneran atau bohong? Bukannya kamu jadi selingkuhan si Yo? Sebentar lagi jadi resmi. Tunggu aku jadi nyonya muda. Aku akan membuka rantai supermarket untuk membeli villa. Hehehe, ini boleh juga. Si Lauliu kemarin kan bilang itu apa? Bisa urus pinjaman gadaikan? Anak baik, tenang. Ayah akan jual semua harta. Juga akan penuhi. Iya, akan kami penuhi. Ayah ibu harus sukses ya. Tinggal selangkah lagi jadi nyonya muda. Benar-benar bukan keluarga tidak akan berkumpul. Yosian yang ada kabar apa? Sepasang anjing itu masih terus berhubungan. Tapi Chen Jiao sama sekali tidak menyebutkan tentang tinggal di sini. HMPH. Tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Burung gereja yang satu kakinya sudah masuk sarang emas ini. Mana mungkin rela memotong sayapnya sendiri. Dibandingkan dengan Chen Jiao yang mati-matian ingin menikah masuk. Di sisi Yosian yang ini. Terlalu nyaman, bukan? Aku akan segera menyuruh orang untuk membuatnya tidak nyaman. Cukup buat mereka tidak bisa berhubungan sementara waktu. Baik, aku akan segera mengaturnya. Aku bisa menjadikanmu Phoenix. Aku juga bisa mengembalikanmu menjadi ayam hutan. Ibu, silakan minum teh. Ibu, orang tuaku dengar ibu sangat baik padaku. Mereka khusus mengadakan jamuan kecil, ingin mengundang ibu. Karena akan menjadi satu keluarga. Wajar untuk bertemu dengan keluarga calon menantu. Benarkah ibu? Aku akan segera memberitahu mereka. Nanyi, kalau mau bertemu keluarga calon menantu, harus menyiapkan hadiah besar, bukan? Nonik benar, tata krama tidak boleh kurang. Tenang, aku akan mengaturnya dengan baik, pastikan keluarga Chen tidak akan pernah melupakan seumur hidup. Ingat, harus terlihat mewah. Siap. Jiao, calon mertuamu itu. Benar-benar sekaya itu? Gaun pengantinnya saja 3,88 juta. Dibuat langsung oleh desainer Perancis. Wah, Jiao, kamu akan jadi nyonya muda kaya. Makam leluhur keluarga Chen mengeluarkan asap hijau. Jiao, kami sejak kecil sudah ditakdirkan kaya. Mertuaku datang. Kau Chen Jiao? Pelacur tidak tahu malu. Pertunjukan dimulai.
Kau siapa? Pergi sana. Si jalang itu cepat juga tangannya. Bukan, wanita gila, kau tahu menantuku siapa? Lepaskan aku. Aduh. Kau, Tidak tahu diri. Datanglah, keluarga sampah, lihatlah putri baik kalian. Sialan. Main banyak sekaligus ya? Loh tadi bilangnya mau menikah dengan orang kaya? Ternyata menikah dengan beberapa pria ya. Keluarga Chen benar-benar pandai mendidik anak perempuan. Orang biasa tidak bisa meniru. Foto-foto ini palsu semua, HMPH palsu-palsu. Mari kita lihat apakah ini palsu. Jangan sampai aku mempertemukan pria dalam foto ini denganmu untuk konfrontasi. Aku datang hari ini mewakili mereka. Keluarga yang kau hancurkan, untuk memperingatkanmu, jangan berani-berani main serong lagi. Lain kali bukan sekadar tamparan, tapi lebih dari itu. Lau Chen, sudah jadi begini, acara kita masih dilanjutkan? Makan apa lagi, muka keluarga Chen? Sudah kau join habis-habisan? Betul. Bos, selesai. Kerja bagus. Lain kali ada pekerjaan bagus seperti ini cari aku lagi, menggebuk pelakor. Jauh lebih baik daripada menari. Ayo pergi Nani. Sekarang giliran mertua baik ini untuk menyelamatkan menantuku. Muka keluarga Chen. Sudah kau buang sampai ke Samudra Pasifik, lihatlah anakmu. Main mata dengan 3-4 pria sekaligus, lebih rajin daripada pelacur jalanan. Aduh, tadi bukan mau jadi nyonya muda ya? Ternyata jadi nyonya muda umum ya? Chen Jiao Jiao, kamu mau koleksi perangko ya? Yang tinggi bertato, pendek gemuk kurus. Selera cukup beragam ya? Damn, dulu aku memang suka main-main, emang kenapa? Kalian ini kampungan. Seumur hidup tidak akan pernah bisa naik keranjang orang kaya. Tidak tahu malu, orang tuamu mengajarimu seperti ini? Jangan sok suci di sini, Paman, anakmu judi. Kalah sampai celana dalam pun tidak tersisa. Paman kedua, menantumu selingkuh sampai ditelanjangi di jalan, hahaha. Tapi aku, setidaknya pernah tidur dengan orang kaya, kalian. Cemburu pun tidak bisa dengan elegan. Dasar terkutuk. Keluarga Chen tidak punya orang sepertimu. Jiao Jiao. Ada apa ini? Ibu, Siapa yang berani menyakiti Jiao Jiao kami seperti ini? Ini semua. Ibu mertua. Ini semua salah paham ibu mertua. Salah paham semua. Foto-foto ini jelek sekali. Payudara Jiao Jiao kami. 36D terlihat kecil, tapi wajar saja. Beberapa sudut ini tidak bisa ditopang hanya dengan satu payudara. Foto-foto ini jelas hasil orang yang cemburu. Kami Jiao Jiao akan menikah ke keluarga Yo. Sengaja memanipulasi foto untuk menjatuhkan. ibu. Hanya ibu yang mau percaya padaku. Aku suka orang seperti kamu. Ayo. Gelang ini, anggap saja sebagai uang muka untuk menantuku. Pelit banget. Ku magelang jelek doang. Ini adalah barang terakhir di lelang Sotheby tahun lalu. Harga finalnya 132 juta. Mungkin seluruh keluarga kalian tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Wah, mertua memang dermawan. Jiao Jiao bisa menikah ke keluarga Yo. Sungguh berkah dari leluhur kami. Wah, mertua. Waktu Jiao Jiao masih kecil, tukang ramal bilang dia membawa keberuntungan untuk suami. Chen Jiao Jiao pernah pacaran dengan banyak pria. Nyonya kaya tidak keberatan, jangan-jangan. Anak laki-laki keluarga Yo ada masalah ya? Membawa beruntungan untuk suami itu bagus. Kalau begitu tunggu sampai siangnya pulang dari bisnis. Aku akan dengan tenang menyerahkan perusahaan kepada kalian berdua. Aku tinggal menunggu cucu yang gemuk. Sedangkan untuk kerabatmu ini, lebih percaya foto palsu daripada percaya padamu.
Siapa yang berani bicara sembarangan, aku akan mencabik mulutnya. Hati-hati di jalan, mertua. Sampai jumpa. Kakak, tadi itu Nyonya Yo ya? Sangat anggun. Jiao Jiao benar-benar berbakat. Bisa bantu anakku dapat kerja di perusahaan Yo? Ini. Keluarga Yo punya aturan, pengantin baru harus membawa mahar 5 juta. Kami masih kurang. Kami akan kumpulkan sekarang, ini ada 500.000. Duluan Ja. Terima kasih ya. Nanti, kita lihat apakah kalian masih bisa tertawa. Kamu naik dulu, mandi yang bersih. Benar-benar tidak bisa dibantu. Yo Xianyang juga buta. Menganggap sampah seperti ini sebagai harta. Nona, tim teknis sudah meretas. Ponsel Yo Xianyang. Apartemen yang dia beli untuk Chen Jiao Jiao. Semua transaksi perhiasan ada di sini. Tanggal 15 bulan lalu. Yang dibayar Chen Jiao Jiao, akunnya menerima transfer 1 juta. Sepertinya Yo Xianyang sudah lama main curang dengan pembukuan perusahaan. Tabungan pribadinya lumayan banyak ya. Bagaimana dengan keluarga Chen? Sudah mulai mengumpulkan uang, bahkan rumah tua pun sudah dijual. Kerabat-kerabat itu juga cukup aktif, sudah mengumpulkan hampir 3 juta. Dana proyek? Sekelompok orang yang hanya memikirkan uang, sudah saatnya mereka merasakan. Apa artinya usaha sia-sia? Apa artinya rugi total? Nona, setelah 5 juta didapat, uang yang Yo Xianyang transfer ke Chen Jiao Jiao, kita sudah bisa mengambil kembali. Apakah kita berhenti? Berhenti? Nanyi, kamu sudah mengikuti aku bertahun-tahun. Kapan pernah kamu lihat aku melakukan bisnis yang merugi? Ini baru catatan yang terlihat. Mereka sudah membuatku jadi bahan tertawaan, sekarang ingin keluar dengan selamat. Selanjutnya, biarkan mereka meminjam semua uang yang bisa dipinjam. Saat mereka sudah di tepi jurang, tinggal dorong sedikit saja. Ibu. Aku baru menelepon Yo Xianyang. Yang angkat seorang wanita. Katanya Yo Xianyang sedang mandi. Aku belajar aturan keluarga Yo dari pagi sampai malam. Aku masak dan bersih-bersih. Dia berani selingkuh di luar? Kamu sendiri kan juga selingkuh. Kamu tahu dia sudah beristri. Kamu masih naik ke ranjangnya. Kenapa tidak memikirkan hari ini? Kalau mau uang ya bilang mau uang. Pura-pura cinta apa? Ibu, Anda sudah tahu? Yo Xianyang sedang dinas di kota A. Menginap di hotel milik perusahaan, mana mungkin aku tidak tahu. Yang lebih penting sekarang, burung gereja yang satu kakinya sudah masuk sarang emas. Apakah kaki satunya juga mau masuk? Atau mau diberikan ke orang lain? Sudah lama aku bilang, yang ingin menikah ke keluarga Yo, yang lebih baik darimu banyak. Kalau tidak mau jadi calon istri Yo, pergi saja. Ibu, aku salah, tidak seharusnya aku marah-marah. Jangan usir aku akan patuh pada ibu. Ini. Satu dari orang tuaku 3 juta. Dan satu lagi dari aku sendiri. Total 5 juta. Apa maksudmu? Nona kami kekurangan uangmu? Bukan, aku tahu aturan keluarga Yo. Ini adalah mas kawinku. Aku pasti akan menjadi Nyonya Yo. Nah, itu baru benar. Kamu ingin menjadi Nyonya Yo? Baguslah. Nyonya Li dengan baik hati meminjamkan klubnya untuk pernikahan kita. Kamu tahu apa artinya ini? Itu loh, yang harus dipesan 3 tahun sebelumnya. Klub itu? Desainer Italia dengan tim 12 orang. Tinggal di sini selama 3 bulan, bahkan sendok garpu. Dibuat oleh pandai perak Italia.
Nyonya Wang mengirim orang untuk bertanya, ingin mengadakan pernikahan anaknya. Juga di sini. Nyonya Li mengelak dengan alasan, tempat sedang direnovasi. Aku sepertinya sudah melihat diriku memakai gaun pengantin seharga 3,88 juta. Dalam pandangan iri para sosialita. Bergandengan dengan Yo Xianyang. Ibu, aku akan segera memohon Dewi keturunan untukmu. Jaminan 2 anak dalam 3 tahun, 3 anak dalam 5 tahun. Aku pasti akan membuat Yo Xianyang berubah. Mengurus semua urusan keluarga Yo dengan baik. Aduh. Kamu, cepatlah berdandan. Nyonya Li akan mengirim mobil menjemputmu setengah jam lagi. Ibu, bolehkah aku memakai koleksi musim semi musim panas Dior itu? Yang ada di lemari pakaian kamar utama ibu. Boleh, sangat cocok untukmu. Jangan lupa memakai gelang giok pemberianku, lebih besar. Siap, Bu. Nona, Nyonya Li baru saja mengonfirmasi, klub sudah siap. HMPH. Hem. Wah ibu, lihat ini, mirip berlian asli. Henteken. Itu custom Swarovski, satu saja cukup membuatmu bangkrut. Habis-habisan. Wah ibu, wah ibu, lihat. Dinding latar ini sangat cocok untuk foto pengantin. Seperti sampul majalah. Nyonya Yo yang terhormat datang. Nona Chen, lama tidak bertemu. Semakin bersemangat ya. Pujian Nyonya Li, ini berkat ajaran ibu. Bagaimana kalau Nona Chen berkeliling dulu melihat-lihat? Baik. Sudah lebih dari setengah bulan, masih saja kekanak-kanakan. Dengan pengasuh sebaik Nanyi masih tidak bisa dididik. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, lihat, ini sangat cantik. Memang nasib ayam kampung. Bermimpi menjadi phoenix. Lihat aku, meskipun gaun haute couture ini hancur. Dia tetap tidak akan bisa memakainya hari ini. Nona Chen, coba cicipi kopi Arabica saya. Aduh. Noda kopi ini paling susah dibersihkan. Nona Chen, mau coba yang ini? Kursi khusus Bentley, bulan lalu putri keluarga He. Bahkan sengaja datang untuk foto. Boleh? Aduh, kok bisa ceroboh banget sih? Gak apa-apa? Rokmu ini. Hei, orang. Bawakan Nona Chen baju ganti. Waduh, maaf banget, di gudang cuma ada ini. Gimana kalau pakai ini dulu? Baju kamu, benar-benar nggak bisa dilihat. Napain kerwa-kerwa? Aku bakal bikin kalian orang rendahan ini tunggu. Lutut di tanah, bersihkan sepatuku, dengar? Wah, Jiao, penampilanmu unik banget. Tentu, klubku punya standar tinggi, seragam kerja. Bahkan dibuat khusus oleh Armani. Nona Chen, puas dengan tempat ini? Cantik banget, lampu kristalnya. Persis seperti dalam mimpiku. Kalau Jiao suka, langsung pesan saja. DP, aku akan suruh keuangan transfer. Nyonya Yo, kamu ngapain sih? Keluarga pengantin. DP resepsi aja nggak mampu bayar. Kalau sampai tersebar, bisa dicibir orang. Dibilang keluarga Yo dapat menantu sial, bawa sial. Nona Chen, menurutmu siapa yang harus bayar? Agar lebih terhormat, Yo Xianyang punya wanita lain. Kalau dia punya uang gimana? Sekarang selain baik ke mertua, aku nggak punya kelebihan lain.
sekarang cuma bisa pegang erat hati mertua. Jangan sampai mereka anggap keluarga kita miskin, rusak citra. Uangnya, aku yang bayar. Aduh, Jiao, gak usah. Kondisi ekonomi keluargamu, biar aku saja. Yo, keluarga nggak masalah dengan gengsi kecil ini. Enggak, ini bukti ketulusanku ke keluarga Yo. Harus aku yang bayar. Nona Chen, tempat ini akhir bulan jadi milikmu. Selamat menikah ya. Bu, silakan minum teh. Tehnya semakin enak. Senang ibu puas. Puas? Kamu memang menantu pilihanku, kemajuanmu. Aku sudah memperhatikan semuanya, hanya saja. Hanya saja apa? Aduh, pernikahan sudah di depan mata. Gaun pengantin sudah pilih yang high-end, tempat resepsi juga sudah ditentukan. Semua sudah beres. Hanya saja, KPI keluargamu Yo ini belum selesai. Bu, Xianyang terus dinas luar. Aku tidak mungkin sendiri. Ah, yang satu ini juga tidak mendesak. Aku bisa bicara dengan para sesepuh keluarga Yo. Bisa diselesaikan setelah kalian menikah. Tapi yang lainnya tidak boleh lengah. Kalau sampai para sesepuh keluarga Yo merasa kamu tidak bisa mempelajari aturan dasar, lalu melarangmu masuk, maka semua usahamu selama ini akan sia-sia. Tak kusangka, calon ibu mertuaku begitu perhatian. Urusanku masuk keluarga Yo, tetap harus kuselesaikan sendiri. Ternyata benar memilih dekat dengan ibu mertua. Bu, tenang, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu semangat, jangan mengecewakan aku ya. Sebelum masuk harus lepas sepatu, menantu keluarga Yo. Suaramu terlalu kecil. Aku tidak dengar. Ulangi. Delapan bagian penuh adalah 240 ml. Gelas ini 253 ml. Ulangi. Asal botol ini sudah salah kau sebut 3 kali. Hukumanmu, salin data daerah produksi 100 kali. 100 kali. Bu. Belakangan ada kemajuan, para sesepuh keluarga Yo bilang. Masalah KPI bisa diselesaikan setelah menikah. Benarkah? Bagus sekali, aku akan beritahu orang tuaku sekarang. Nona, apakah kita sudah saatnya menarik jaring? Sepertinya ikan-ikan sudah berenang masuk ke jaring, saatnya menarik. Aksi dimulai. Sayang, proyek bos uang itu. Akhirnya disetujui, kali ini aku berjasa besar. 2 hari lagi bisa pulang. Saat kau pulang, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Ada kejutan untukmu. Sayang, jangan-jangan kau mau umumkan aku yang akan mengambil alih perusahaan di pesta nanti. Bagus juga, aku tidak tega melihatmu lelah, tenang saja. Aku pasti akan mengurus perusahaan dengan baik. Xianyang, selama ini kau di kota A, sudah lelah ya? Sayang, kau yang terbaik, bisa bertemu denganmu. Ini benar-benar rezeki sepanjang 3 kehidupan saya. Tunggu kamu pulang, aku akan mengadakan pesta penyambutan untukmu, benar-benar memanjakanmu. Aku punya kejutan untukmu. Dia berani-beraninya mengincar perusahaan, dia tidak sadar diri. Tidak tahu diri. Harus latihan dengan baik, di hari pernikahan nanti.
Aku akan membuat semua orang terpesona. Halo, Jiao Jiao, proyek kali ini sukses besar. Aku akan pulang dalam beberapa hari. iya, tahu. Aku masih ada urusan sekarang, nanti ketemu lagi. Pasti karena hari pernikahan sudah dekat, ibu mertua sengaja menyuruhnya pulang. Ternyata usahaku tidak sia-sia. Nani, beritahu Nyonya Yo. Persiapan kejutan di acara pernikahan harus sempurna. Oh ya, jangan lupa menjemput orang tua Yo Xianyang. Juga dijemput ke sini. Nona, tenang saja, semuanya sudah diatur sesuai rencana Anda. Pasti akan membuat mereka semua tidak akan pernah melupakan. Jiao Jiao, gaun pengantinmu benar-benar luar biasa. Seperti baru turun dari majalah. Wah, gaun pengantin Jiao ini. Terlihat agak familiar, baru-baru ini di berita disebutkan. Seri Dewi Bulan, oleh desainer Prancis Leo. Dibeli oleh putri keluarga Shen dari kota A. Dan mengadakan pernikahan abad ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku rasa kamu hanya iri dan dengki. Betul, gaun pengantin Jiao kita ini. Biaya jahitannya saja cukup untuk kamu bekerja beberapa tahun. DP untuk ruang pesta ini saja 2 juta. Pernah lihat uang sebanyak itu? Aku beritahu kalian, tempat ini banyak orang kaya yang mau pesan. Harus antri sampai 3 tahun lagi. Ini semua berkat pengaruh keluarga Yo. Satu telepon langsung beres, kalau tidak, kalian semua. Seumur hidup tidak akan bisa masuk, apalagi menghadiri pesta seperti ini. Ini semua berkat Jiao Jiao kita. Jiao, kamu hebat sekali. Keluarga Chen kita benar-benar dapat rezeki nomplok. Ibu mertuaku waktu itu lihat aku suka tempat ini. Langsung memesankannya untukku. Ah, ini hal kecil bagi keluarga Yo. Benar-benar hebat. Sungguh luar biasa. Nona, Yo Xianyang sudah turun dari pesawat. Hem. Xianyang, supir keluarga sudah menjemputmu. Kamu langsung ke ruang pesta. Mulai sekarang, aku adalah bos Yo dari keluarga Lu. Tidak, seharusnya marga Lu diganti menjadi marga Yo. Nyonya Yo, tidak, mertua. Beruntung ada Anda yang merawat Jiao Jiao kami. Kalau tidak ada Anda, tidak akan ada Jiao Jiao kami seperti sekarang. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Kalau Jiao ada sedikit kesalahan, Anda boleh memarahi atau memukulnya. Iya, boleh marahi atau memukulnya. Boleh. Ibu. Orang tua dan teman-temanku sudah datang. Kenapa? Tidak terlihat keluarga Yo? Oh, sedang di jalan, aku mau pergi menyambut mereka. Ibu, aku ikut. Kamu harus tetap di sini menjamu tamu. Ini acaramu, kalau kamu pergi, acara ini jadi apa? Baik, Ibu, tenang saja. Aku pasti menjamu mereka dengan baik. Menurutmu, berapa lama senyumannya bisa bertahan? Makalah sepuasnya, ini mungkin. Kali terakhir kalian bisa datang ke sini, ya. Kami bedakan? Setelah Jiao Jiao menikah dengan keluarga Yo, makanan laut apapun, pesta apapun, kami bisa makan. Dan hadir sesuka hati. Jiao Jiao benar-benar membanggakan. Keluarga Chen kita. Jangan lupa bantu kami nanti, ya. Tidak akan lupa semuanya. Benar-benar, lihat saja gaun pengantinnya. Tahu kan keluarga Yo? Sangat menghargai Jiao. Di sini, makanlah sepuasnya. Ini pesta keberhasilan anakku. Jangan sungkan. Tahu tempat ini apa? Cepat pergi. Kamu ini bicara apa sih? Kami bahkan belum tanya siapa kamu. Kamu malah mulai mengajari kami. Mungkin karyawan perusahaan Xianyang. Karyawan? Karyawan kok tidak tahu diri? Tidak lihat ini. Pesta keberhasilan anakku? Sapham. Cepat usir yang buat masalah. Jangan ganggu kami makan. Ini pernikahanku. Kalian orang miskin, cepat pergi. Benar. Satpam, usir mereka. Ini hari bahagia Jiao Jiao menikah. Dengan keluarga Yo. Jangan buat masalah di sini, oke? Nani, lihat. Ini Chen Jiao. Cocok banget sama mantan mertuaku ini.
Sama-sama suka bertengkar. Sayang sekali kalian gak jadi menantu dan mertua. Non bilang benar, ini lebih seru daripada nonton drama. Apa ini? Pergi sana. Aduh. Ibu, Aduh, telurku. ibu, Nak, lihat ini, telur-telur ini. Yosianyang, kamu panggil dia apa? kamu kenapa di sini? Cepat pergi. Ini bukan tempatmu. Kenapa aku nggak boleh di sini? Yang harus pergi itu orang-orang kampung ini. Kamu ini Yosianyang. Siapa perempuan gila ini? Kemarin ibumu pegang tanganku bilang, setelah kamu pulang, dia akan segera atur kamu untuk cerai sama si perempuan tua itu. Lalu menikahkanku dengan megah ke keluarga ini. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu bicarakan? Dia ibuku sendiri. Apa? Ibu yang Jiao bilang itu, ya aku. Sayang. Dasar bodoh, dijebak nggak tahu. Nggak mungkin. Nak, ini sebenarnya bagaimana? Bukannya kamu bilang beberapa waktu lalu, si Lu Jinghong tua ini sudah serahkan perusahaan sepenuhnya padamu? Bukannya hari ini pesta keberhasilanmu? Mertua? Oh salah. Mulai malam ini, jadi mantan mertua. Ini anak baik yang kamu didik? Sayang kamu dengar penjelasanku dulu ya. Kamu, Nok, Makan punyaku, pakai punyaku. Main perempuan. Serta korupsi aset perusahaanku, kamu pikir keluarga lu benar-benar mesin ATM yuk? Aku, sayang, aku. punya uang sombong apa? Dasar induk ayam mandul. Anakku bersamamu, buang-buang waktu bertahun-tahun. Selingkuh kenapa? Kamu harus ganti rugi. Kerugian masa muda anakku. Yosian yang korupsi aset perusahaan. Semua bukti ada di sini, polisi boleh masuk. Tahu dia orang ketiga masih berani pamer di luar. Aduh, menantu. Kalian sudah jadi suami istri, lepaskan Sianyangnya. Aku jamin Sianyang gak bakal berani lagi. Tolong maafkan dia. Sayang, aku salah, maafin aku beneran salah. Maafin aku. Tadi kan bilang buang-buang waktu sama aku. Enggak, Sekarang baru minta maaf. semua gara-gara dia. Dia yang rayu aku nggak ada hubungannya. Beneran. Yosian yang dasar bajingan. Nggak mungkin sendiri, kamu juga nggak baik. Jangan sobek rok 3 jutaku. Emang 388. Tapi bukan 388 juta, 388.000. Apa? Masuk sana, ngaku yang benar, keluarin semua uang yang harus dikeluarin. Sayang, Mungkin bisa dikurangi hukuman beberapa bulan. salah paham. Oh iya, uang jutaan yang kamu kasih ke Chen Jiao. Aku ambil kembali semuanya. Sayang, salah paham, beneran, maafin aku, sayang. Aku salah. Kak, 500.000 ku kembalikan. Sama 200.000 ku, anakku masih nunggu uang ini. Buat nikah, dulu kan kamu jamin. Keluarga Yo bakal balikin 2 kali lipat, Kak. Uangku udah ke keluarga Yo, aku juga nggak punya. Habis semuanya, nggak ada lagi. Uang keluarga kita habis. Hahaha, kembalikan uang jerih payah kami. Penipu, dasar, kembalikan uang jerih payah kami. Kembalikan uang. Habis semuanya, kembalikan uang dong. Kembalikan uang jerih payah kami. Ingat, gak semua burung gereja yang terbang ke dahan tinggi bisa jadi phoenix. Ada hal-hal yang miskin dari sananya. Seumur hidup gak bakal hilang. Kamu tetap aja di lumpur sana.